Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Korinastian Ningrum, NIM 2006069110120 dari kelas C, Sistem Terdistribusi dan Keamanan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai instalasi sistem operasi Debian pada VirtualBox. Nah, sebelumnya saya sudah menginstal Oracle VirtualBox ini. Jadi saya langsung melakukan instalasi dalam OS Debian. Pertama-tama kita harus mencari kata kuncinya dulu di browser, yaitu download Debian. Lalu kita klik link yang paling atas sendiri untuk menginstal Debian Server 64-bit. Maka kita memilih AMD 64. Setelah itu kita memilih Debian Server 64-bit, yaitu Debian 11.5 AMD 64 yang tipenya ISO. Lalu nanti kita klik dan akan terdownload. Seperti itu. Nah, karena saya sudah mendownload file ISO ini sebelumnya, jadi kita langsung saja ke VirtualBox. Untuk membuat virtual machine baru, kita klik new di sini. Lalu kita tuliskan nama dari VirtualBox-nya, yaitu di sini saya memberi nama Debian 200.605.110.120. Lalu di sini tipenya adalah Linux dan versinya Debian 64-bit. Lalu sudah klik next. Nah, di sini kita akan mengatur ukuran dari memorinya sendiri. Di sini saya mengatur sebesar 1024 MB atau sekitar 1 GB. Lalu klik next. Lalu kita pilih create a virtual hard disk now. Kita klik create. Lalu di sini kita pilih tipe dari file hard disknya, yaitu VirtualBox Disk Image atau VDI. Lalu kita klik next. Lalu di sini untuk penyimpanan pada hard disknya sendiri kita memilih dynamical allocated. Lalu klik next. Nah, di sini untuk file location-nya saya meletakkannya di C, lalu di sini kita ukuran dari harddisknya sendiri saya buat 15 GB. Lalu kita klik create. Oke, di sini langsung saja sebelum memulai untuk menyeting, kita klik dulu file, lalu ke host network manager untuk memilih host only Ethernet adapternya. Di sini saya memilih host only Ethernet adapter 2 yang sebelumnya saya di praktikum sistem terdisiplin dan keamanan menggunakan IP address 192.168.56.1 dengan network mask 255.255.255.0 dengan maksimum 24. Oke, jadi di sini kita pilih yang adapter 2. Oke. Lalu kita klik close. Setelah itu kita klik di Debian tadi, klik settings. Nah, di sini di generalnya ini sudah ada nama, tipe, dan versinya seperti yang tadi sudah dijelaskan yang disimpan pada disk C. Lalu pada sistemnya sendiri ini memorinya ada 1024 MB dan prosesornya 1 CPU. Kemudian untuk storage-nya sendiri kita akan memasukkan disk file ISO tadi yang sudah di-download. Di sini klik pada Control ID di entity ini, lalu kita klik virtual optical disk-nya. Kita pilih. Nah, di sini sudah terdownload tadi, yaitu Debian 11.5.0 AMD 64, tipenya ISO, lalu kita klik choose. Nah, di sini sudah berhasil masuk, kita pilih OK. Nah, sebelum itu kita juga akan menyeting networknya, di mana pada adapter 1 ini kita menggunakan NAT, lalu pada adapter 2 ini kita jadikan enable, lalu kita pilih host only adapter. Lalu kita pilih host only Ethernet adapter yang kedua tadi dengan IP address 192.168.56.1, lalu klik OK. Nah, sudah, maka kita langsung memulai instalasinya dengan klik start.
Oke, nah di sini pada tampilan awal dari installer menunya, kita langsung saja pilih install. Nah, kemudian di sini ada pemilihan bahasa. Pemilihan bahasa sendiri kita memilih bahasa Inggris ya. Jadi pilih English lalu klik enter. Kemudian di sini ada lokasi. Pemilihan lokasi kita memilih other. Kemudian lanjut ke pemilihan lokasi selanjutnya kita memilih Asia. Kemudian ini kita pilih lokasi di Indonesia. Kemudian ini untuk konfigurasi lokalnya ada di United States. Nah, kemudian dari konfigurasi keyboardnya sendiri kita menggunakan American English. Oke, kita tunggu instalasinya, instalasi dan komponennya. Untuk melakukan instalasi sistem operasi Debian sendiri, ini membutuhkan internet atau pakai data ya. Jadi harus mengaktifkan WiFi atau bisa menggunakan paket data seperti itu. Kita tunggu prosesnya lumayan sedikit lama. Oke, selanjutnya kita akan mengkonfigurasi networknya. Kita memilih NPOS 3 ini. Lalu klik enter. Kemudian kita menunggu konfigurasinya. Nah, kemudian di sini kita menggunakan hostname, mengatur hostname-nya. Di sini saya mengatur hostname-nya dengan nama Debian 200.605.110.120. Lalu klik continue, enter. Kemudian untuk domainnya sendiri saya menggunakan nama yang sama seperti hostname tadi, yaitu Debian 200.605.110.120. Klik. Kemudian klik continue, enter. Lalu selanjutnya adalah kita mengatur root password. Nah, kemudian klik continue, enter. Lalu di sini kita mengetik kembali password yang sudah diketik tadi untuk verifikasi. Ini harus diingat. Oke. Lalu klik continue, enter. Nah, di sini kita akan mengatur dari usernya sendiri dengan nama user, terserah pengguna. Nah, di sini saya membuat username yang sama seperti hostname dan domain name, yaitu Debian 200.605.110.120. Lalu klik continue, enter. Kemudian ini username dari akunnya sendiri adalah Debian 200.605.110.120. Klik continue, enter. Lalu kita masukkan password. Oke. Kemudian kita ketik ulang password yang tadi untuk verifikasi. Oke, jika sudah, klik continue, enter. Kita tunggu setting up-nya. Nah, di sini kita akan mengkonfigurasi time zone-nya sendiri, pengaturan waktunya. Nah, kita pilih Western, klik enter. Kemudian
Kita tunggu prosesnya. Oke, nah di sini ada partisi disknya. Kita memilih metode quitted use entire disk, lalu klik enter. Kemudian di sini kita pilih disk untuk partisinya adalah SCSI3, klik enter. Nah, kemudian di sini untuk partisi disknya sendiri kita memilih all files in one partisi. Klik enter. Kemudian, nah di sini ada partisi disknya, di mana pada partisi disknya ini terbagi menjadi primary sama logical. Nah, primary sendiri sebesar 15,1 GB yang merupakan partisi sistem ext4. Yang kedua ada partisi logical sebesar 1 GB ini sebagai swap. Langsung kita klik finish partition, klik enter, lalu di sini ada partisi disk. Untuk mengubah, apakah kita mau mengubah partisi disk yang tadi sudah di settings, maka kita klik no. Kemudian di sini langsung ke partisi disk, lalu di sini klik yes ya, karena kita akan memasukkan partisi disk yang sebelumnya tadi. Klik yes. Kita tunggu instalasinya. Jadi instalasinya ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Dan memerlukan internet, ini memerlukan wifi atau paket data.
Nah, ini akan instalasinya akan segera selesai. Nah, oke. Di sini terdapat konfigurasi dari Bcake Manager-nya, apakah akan men-scan instalasi media. Nah, di sini kita klik no. Lalu di sini kita mengkonfigurasi kotanya, di sini Indonesia, kita klik enter. Lalu di sini ada Debian Achieve My Mirror. Di sini kita pilih debian.org, klik enter. Lalu di sini adalah pengaturan dari proxy. Nah, karena kita tidak menggunakan proxy, maka langsung saja ke continue, klik enter. Kemudian proses konfigurasinya sedang berjalan. Oke, selanjutnya adalah instalasi dari softwarenya sendiri. Oke, selanjutnya ini adalah mengenai konfigurasi dari package-nya sendiri. Langsung saja klik no, lalu akan memulai menginstalasi software yang ada tadi. Oke, selanjutnya adalah pemilihan dari software pada Debian. Di sini kita memilih software untuk diinstalnya adalah SSH Server dan Standard System Utilities. Jadi ini kita hapus dengan menggunakan spasi, kemudian juga spasi, lalu di sini SSH kita kasih
Kita akan menginstal softwarenya adalah SSH Server dan juga Standard System Utilities. Lalu klik Continue, klik Enter. Kemudian kita tunggu proses dari instalasi software itu sendiri. Di sini proses instalasi softwarenya akan segera selesai. Kita tunggu beberapa menit lagi. Nah, sekarang adalah instalasi dari grup botnya sendiri. Oke, dari instalasi grup boardnya sendiri, kita disuruh untuk memilih yes or no untuk install grup bootloader di penyimpanan utama. Oke, kita klik yes, ntar. Kemudian di sini kita memilih penyimpanan untuk bootloadernya sendiri, instalasinya sendiri, yaitu kita memilih di dev SDA, klik enter. Kemudian kita tunggu instalasinya.
Nah, di sini kita akan mengakhiri dari instalasi Debian sendiri. Di sini sudah ada tulisan finish the installation. Kita tunggu waktu beberapa menit. Kita tunggu instalasinya beberapa menit. Seperti itu. Nah, di sini instalasi telah berhasil. Lalu kita klik continue, enter. Nah, di sini sudah mulai untuk memulai awalan dari Debian setelah berhasil diinstal. Sini sedang loading. Oke, di sini kita disuruh untuk login menggunakan username dan password yang telah kita buat di setup sebelumnya. Oke, di sini saya login dengan username Debian 20056011012, klik enter dengan password, klik enter. Nah, seperti ini yang berarti instalasi Debian tadi berhasil dilakukan di VirtualBox di laptop ini. Oke, kita langsung saja cek IP address-nya untuk mengetahui ya apakah sudah sesuai dengan yang sudah kita setting tadi. Menggunakan perintah IPA atau boleh IP address. Oke, bisa dilihat di sini bahwa IP address kita adalah 10.0.2.15 dengan max 24. Itu. Demikian ya, instalasi dari Debian server, Debian sistem operasi Debian di VirtualBox ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.